Seperti biasa, cuplikan fikih yang berkaitan dengan hal yang penting dalam ilmu fikih, ya, terutamanya karena kita di bulan Ramadan, yaitu yang terkait dengan puasa. Dan setelah kita bahas yang terkait dengan musafir di malam Kamis yang lalu, di malam ini saya ingin membahas sedikit tentang hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu yang terkait dengan keluarnya mani. Dari kelamin kita ini ada keluar beberapa cairan. Ada yang namanya baul atau air seni, dan ini kalau keluar dari kita nggak membatalkan puasa, membatalkan wudhu, iya. Yang kedua yang disebut dengan madhi, dan madhi ini yaitu cairan yang keluar indah hayajani syahwat, ketika seseorang syahwatnya sedang bergejolak, itu disebut madhi. Dan yang ketiga yaitu wadi. Wadi cairan yang keluar umumnya ketiga indal hamal asya'i tsaqilah, ketika membawa benda-benda berat, atau ketika buang air seni. Setelah buang air seni, atau ketika buang air seni, ketika ada cairan-cairan yang kental, maka itu disebut juga wadi. Dan wadi dan madhi bukanlah sesuatu yang sama dengan mani, tapi dua hal yang berbeda. Dia hukumnya najis seperti air seni, dan ketika keluar dari kelamin seseorang, madhi dan wadi ini membatalkan wudhu tapi tidak membatalkan puasa. Dan yang terkait dengan membatalkan puasa yaitu yang disebut dengan mani, dan itu pun tidak secara mutlak. Kita akan dengarkan perinciannya insyaallah sebentar lagi. Dan mani ini kata ulama kita, kalau keluar dengan jalan istimna, istimna itu tolab khurujul mani, dikeluarkan maninya dengan sengaja, memang usaha dia, tekadnya memang mau ngeluarin mani, itu namanya istimna. Baik itu dengan tangan ataupun dengan selain dari tangan, mau tangan dia, tangan istrinya, ataupun bukan dengan tangan. Bahkan kata ulama dengan berkhayal, dengan melihat foto-foto, gambar-gambar yang kita sebut dengan pornografi. Itu semuanya kalau ditujukan untuk mengeluarkan maninya, maka disebut dengan istimna. Bahkan kata ulama walaupun tidak dengan syahwat, kalau keluar mani tujuannya untuk mengeluarkan mani dan keluar maninya, maka disebut istimna, dan itu secara mutlak membatalkan puasa. Kalau orang keluar mani memang dia tekadnya untuk mengeluarkan maninya, usahanya untuk mengeluarkan mani dan keluar maninya, maka batal puasanya. Secara mutlak batal puasanya, ya, mau dengan tangan atau tanpa tangan, mau dengan penghalang ataupun tanpa penghalang, pakai hail ataupun nggak pakai hail, pakai syahwat ataupun nggak pakai syahwat, itu semuanya pokoknya membatalkan puasa. Kalau maninya keluar dengan jalan istimna, emang dia tekad pengen ngeluarin maninya, maka keluar maninya, itu disebut istimna. Kalau bukan dengan istimna, artinya nggak ada kepengenan untuk ngeluarin mani, lalu maninya keluar, nggak ada tekad untuk ngeluarin mani, kemudian maninya keluar, berarti nggak ada istimna. Nah, kalau tanpa ada niat istimna ini, tanpa istimna ini, maka dia terbagi kepada dua hal. Ada kalanya dengan sentuhan langsung, ada kalanya tanpa sentuhan. Dalam bahasa fikihnya dengan sentuhan itu mubasyarah. Tanpa sentuhan ya tanpa mubasyarah. Kalau tanpa mubasyarah seperti apa? Seperti berkhayal-khayal, nggak ada sentuhan sama sekali. Berkhayal dia nggak ada niat untuk mengeluarkan maninya. Kalau ada tekad mengeluarkan maninya, berkhayal, istimna tadi masuknya, batal puasanya.
Tapi ini nggak ada, dia cuma berkhayal, tiba-tiba keluar maninya. Padahal nggak ada rencana mau ngeluarin mani. Ya, atau ngelihat foto-foto yang porno, film-film porno di siang hari Ramadan. Dan nggak ada niat mau ngeluarin, nggak ada rencana ngeluarin maninya, tapi kemudian keluar maninya, maka tidak batal puasanya. Wajib mandi ya tentunya, karena mengeluarkan mani punya hadas besar dan wajib mandi untuk menghilangkan hadas besar, mengangkat hadas besarnya. Ya, jadi kalau tanpa mubasyarah, tanpa ada sentuhan, seperti halnya sama kalau ada orang mimpi lagi tidur, kemudian mimpi dalam mimpinya nggak tahu diajak bidadari kali kemana-mana, ya, kemudian keluar mani, bangun dari tidur, ada yang basah, tengok ke atas nggak ada yang bocor, hujan enggak, tapi basah setempat, keluar maninya. Nah, ketika bangun tidur dia lihat keluar maninya, itu nggak batal puasanya, ya, karena dia keluar mani tanpa ada rencana ngeluarin mani, nggak ada niat ngeluarin mani, lagi tidur siapa yang punya niat, lalu nggak ada mubasyarah, tanpa ada sentuhan langsung, karena melalui mimpi itu semuanya nggak membatalkan puasa. Yang kedua tadi, bagian yang kedua, dengan cara mubasyarah, dengan cara bersentuhan, ya, dan dengan cara bersentuhan ini ada kalanya yang disentuh itu mahram, ada kalanya yang disentuh itu bukan mahram. Ada kala yang disentuh mahram, ada kala yang disentuh bukan mahram. Dan kalau yang disentuh itu bukan mahram, seperti apa yang disentuh bukan mahram? Ya, seperti istrinya bukan mahram. Ini ada pemahaman yang keliru di antara masyarakat awam kita. Karena ada yang paham kalau seorang wanita udah dinikahin jadi mahram. Nggak akan. Justru karena kita nikahi dia bukan mahram kita. Mahram itu artinya yang tidak boleh dinikahi. Maka seorang perempuan kalau kita nikahi nggak jadi mahram. Karena ada yang bilang gini, kok kita menyentuh istri kok batal, kan mahram kita. Bukan, itu bukan mahram kita, ya. Jadi makanya dibatalkan puasa wudu seorang ketika menyentuh istrinya, karena bukan mahram. Dan seorang ketika menikahi perempuan gak jadi mahramnya. Jadi salah kaprah itu kalau dibilang kok kita nyentuh istri batal, ya padahal mahram kita. Bukan, salah, karena itu bukan mahram. Istri kita bukan mahram. Dan jadi kalau kita menyentuh orang yang bukan mahram kita, yang seperti istri atau ajnabiyah, perempuan asing, bukan mahram, perempuan asing, bukan istri kita tapi perempuan asing, bukan mahram. Nah, ini bisa membatalkan puasa ketika keluar mani kita menyentuh, ketika menyentuhnya dengan syarat tidak ada hail, tanpa penghalang. Ya, misalnya salaman dengan dia, salaman dengan ajnabiyah, lalu keluar mani, maka batal puasanya ketika salaman bersentuhan langsung, nggak ada hail tanpa penghalang. Begitupun istri, karena zauja termasuk bukan mahram. Ketika bersentuhan langsung dengan dia, menyentuhnya, ketika menyentuhnya tanpa hail, lalu kemudian keluar mani, maka batal puasanya. Adapun kalau menyentuh yang mahram, bersentuhan dengan mahram, lalu keluar mani, ini juga batal asalkan memenuhi dua syarat. Yang pertama syahwat, ada syahwat, menyentuh kakak sendiri, ya, kakaknya sendiri perempuan bersentuhan dengan dia, tapi pakai syahwat, dibarengi syahwat, lalu
keluar. Dan yang kedua syaratnya tanpa hail, bersentuhan langsung kulit dengan kulit. Ya, yang pertama syahwat, yang kedua tanpa hail, bersentuhan langsung kulit dengan kulit dan diiringi syahwat ketika menyentuh kakaknya atau adiknya yang perempuan. Keluar mani saat itu batal. Ya, itu kalau menyentuh yang mahram. Tapi kalau menyentuh yang bukan mahram seperti istri, seperti perempuan lain yang bukan mahram kita, tetangga, apa siapapun lah itu, batal kalau dengan satu syarat saja, yaitu tanpa hail, tanpa penghalang. Artinya tanpa penghalang, kulit ketemu kulit, kulit bersentuhan dengan kulit. Ya, kalau ada orang lagi puasa di bulan Ramadan naik busway, ya, pulang kerja atau berangkat kerja desek-desekan, lagi puasa, kebetulan senggolan apa namanya, dempetannya sama perempuan yang bukan mahram, anak muda namanya, di tengah-tengah bis yang padat yang penuh dengan penumpang, lalu bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram di bis itu. Gerak-gerak sambil ngambil kesempatan ya. Akhirnya keluar maninya karena bergesekan dengan wanita itu dan bersentuhan kulit dengan kulit, batal puasanya walaupun gak pakai syahwat, Tapi kalau bersentuhan dengan mahram batal kalau pakai syahwat juga ketika langsung bersentuhan kulit dengan kulit. Itu yang ingin saya sampaikan di malam ini. Namanya